Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Untuk kali ini kita akan membahas terkait uji statistik dengan SPSS untuk kasus dua sampel atau dua data, yang mana yang satu adalah dengan tipe paired sample atau sampelnya saling berhubungan, dan yang kedua adalah independent sample, yang mana kedua sampel ini tidak saling berhubungan. Nah, untuk lebih memahami terkait konsep paired sample dan independent sample, kita langsung menuju kepada latihan soal, ya. Jadi, kalau Anda lihat pada dua tipe soal ini atau kasus ini, kedua kasus ini sama-sama memiliki dua data, ya. Ini data pertama, yang ini data yang kedua. Lalu yang untuk parent juga sama, dia punya data pertama dan juga data kedua. Yang mana data yang pertama dan kedua akan kita bandingkan, gitu ya. Kita bandingkan untuk melihat apakah ada perbedaan atau tidak. Yang membedakan adalah kita lakukan independen. Pada kasus independen, independen itu artinya dilakukan secara sendiri-sendiri atau terpisah atau tidak berhubungan. Jadi antara sampel satu dan sampel 2 itu tidak saling berhubungan. Contohnya, pada suatu kasus di sini kita ingin adalah seorang peneliti gitu ya atau seorang konselor ingin mengetahui perbedaan hasil motivasi yang diberikan metode A dan metode B. Oleh karena itu, konselor melakukan penelitian pada dua rumah sakit, ya. Rumah sakit pertama yaitu adalah Rumah Sakit Banyumas, itu diberikan metode A, dan yang kedua, Rumah Sakit Margono itu diberikan metode B. Gitu ya. Kemudian kita nanti akan mengecek apakah distribusinya normal atau tidak, dan juga mengecek rumusan masalahnya apakah terdapat perbedaan hasil nilai motivasi hidup pada kedua metode. Ya, jadi yang pada sampel yang pertama itu ada di Rumah Sakit Banyumas, itu ada sekitar 18. Kemudian pada yang kasus kedua itu ada 13. Jadi kalau independen, jumlah sampel itu tidak mempengaruhi, gitu ya. Tidak mempengaruhi. Jadi yang satu mau 18, yang satu mau 13 tidak masalah karena dia memang asalnya dari dua kelompok yang berbeda, gitu ya. Tetapi kalau pada paired sampel, dia adalah pembandingan antara kelompok satu dan kelompok 2 atau sampel satu dan sampel 2 dari apa ya, dari orang yang sama, gitu ya. Subjeknya sama. Sehingga syarat untuk dilakukan paired sampel t-test adalah yang pertama adalah jumlah eh, maksudnya dia berasal dari sampel yang sama. Lalu yang kemudian kita ingin melihat peningkatannya sebelum dan sesudah. Jadi sini sih berbeda ya. Kalau parrot berarti wajib jumlah sampelnya itu sama. Karena ini kan dari yang sama juga ya, dari kelompok yang sama. Begitu. Sekarang fungsinya. Kalau tadi sudah ciri-cirinya, yang mana pair itu adalah saling berhubungan, yang mana data ini diperoleh dari orang yang sama, ya, sehingga data pada sampel satu dan sampel 2 itu harus sama jumlahnya. Sementara kalau independen itu dia bebas ya. Kelompok satu atau kelompok 2 itu tidak harus memiliki jumlah responden yang sama. Lalu yang kedua, perbedaannya kalau independen karena dia berasal dari dua kelompok yang berbeda, maka uji prasyaratnya nanti ditambah satu, yaitu selain normalitas ditambah homogenitas. Kalau pada paired sample itu tidak perlu ya, karena dia sudah berasal dari responden atau orang yang sama. Jadi kedua varian sudah tak perlu dicek lagi. Sekarang tujuannya, kalau paired sample itu biasa kita gunakan untuk melihat peningkatan. Contohnya adalah data sebelum dan sesudah dari suatu perlakuan. Atau kalau pada anak-anak sekolah gitu ya, kita sebut pretest dan post-test pada sampel yang sama. Itu. Kalau independen itu fungsinya adalah biasanya untuk melihat keefektifan. Keefektifan dari apa? Dari suatu intervensi atau treatment yang dilakukan. Pada kasus ini, treatment yang diberikan adalah
metode A dan metode B. Sehingga pada independent sample ini cocok untuk mengetahui mana dari kedua metode ini yang paling efektif untuk meningkatkan motivasi hidup. Gitu. Untuk yang ketiga, penulisan atau pengambilan keputusannya masih sama ya antara independent dan paired sample jika diambil atau pengolahan datanya menggunakan SPSS, yaitu kalau lebih dari 0,05 maka yang diterima hipotesis untuk uji T sampelnya adalah atau uji t-testnya adalah yang H0. Kalau kurang dari 0,05 maka yang diterima adalah H1. Baik, sekarang kita akan melakukan yang independen terlebih dahulu. Kita sudah punya data, nanti data ini kita jadikan satu ya. Kita buka dulu SPSS-nya. Ini kita besarkan dulu, yang ini di close saja, nah yang tidak perlu. Oke. Datanya kita buat menjadi dua kolom, yang mana kolom pertama adalah data nilainya, yang kolom kedua adalah data identitasnya, satu atau dua gitu ya. Satu itu untuk treatment metode A yang dilakukan di Rumah Sakit Banyumas, dua adalah treatment B yang dilakukan di Rumah Sakit Margono. Nah, sekarang kita copy. Kita pindah ke sini. Oke. Lalu di sini kita kasih kode 1 ya. Lalu yang kedua, kita kopikan. Kita pastekan di bawahnya data pertama. Lalu yang sebelah sini kita berikan kode 2. Baik. Sudah, setelah itu kita berikan identitasnya terlebih dahulu. Klik variable view, kemudian pada bagian ini diganti namanya. Karena kita sedang membahas terkait nilai motivasi, maka ini sementara kita tuliskan nilai dulu saja. Ini adalah kolom nilainya, dan ini adalah kolom metodenya. Ya. Lalu karena kebetulan kita tidak ada angka di setelah koma, jadi desimalnya kita buat 0 saja. Pada label kita bisa menuliskan ini nilai terkait apa yang lebih detail, yaitu nilai motivasi hidup pasien misalnya. Lalu ini adalah metode intervensi yang akan dilakukan. Lalu ada satu bagian lagi, metode intervensi itu terdiri dari dua ya, kode satu dan kode 2. Nah, kita bisa memberikan nama kode 1 itu adalah untuk metode A, lalu klik add. Lalu yang 2 itu adalah metode B. Lalu kita add. Kalau sudah, kita klik OK. Dan kita lakukan pengujian prasyarat terlebih dahulu untuk independen ya, yaitu ada normalitas yang wajib, yang selanjutnya adalah homogenitas, karena ini adalah dari dua kelompok yang betul berbeda, jadi kita harus ngecek dulu apakah kedua variannya homogen atau tidak. Secara bersamaan kita langsung bisa mengetahui kedua hasil uji prasyarat itu dari explore, kemudian motivasi hidup kita masukkan ke dependent list, kemudian metodenya kita masukkan ke faktor list. Setelah itu pada plots diklik,
kita centang normality plot with test. Ini adalah untuk mengecek uji normalitasnya. Kemudian di sini ada Levent test. Levent test adalah untuk menguji homogenitas. Klik yang power estimation. Lalu kemudian kita klik continue dan oke. Nah, pada bagian ini silakan di-scroll ke bawah ya. Kita scroll ke bawah, kita ketemu dua uji prasyarat. Yang pertama, tampak bahwa metode A itu memiliki signifikansi 0,2 dan juga metode B adalah 0,124. Kedua data ini memiliki signifikan yang lebih dari 0,05. Maknanya apa? Yang diterima adalah H0-nya. H0 dari normalitas itu apa? Yaitu data berdistribusi normal. Sehingga kalau kedua data ini normal, kita bisa melanjutkan dengan data atau menggunakan uji statistik parametrik. Lalu kemudian kita cek untuk homogenitasnya. Pada bagian based on mean, kita lihat di signifikannya bernilai 0,414. Artinya dia lebih besar dari 0,05. Maknanya H0 yang diterima. Apa H0 dari homogenitas? Yaitu kedua kelompok memiliki varians yang sama atau varians kelompok 1 sama dengan varians kelompok 2. Atau bahasa lainnya, bisa kita nyatakan bahwa kedua kelompok ini memiliki homogenitas. Selanjutnya ini kita bisa minimize dulu. Kita lanjutkan untuk uji statistik yang kita lakukan, uji pengambilan keputusan untuk independen, untuk dua sampel independen ya. Kita pilih yang conformance, kemudian, nah ini, independent sample t-test. Kita klik. Yang motivasi hidup masukkan ke tes variabel, metode intervensi, kita masukkan ke grouping variable. Kemudian di sini masih tanya-tanya ya, kita isikan kodenya. Grup 1 kita isikan 1, grup 2 kita tuliskan 2. Kita klik continue, kemudian oke. Nah, dari sini kita sudah terlihat hasilnya ya. Kita ingat kembali bahwa sebelumnya kita peroleh nilai homogenitas itu adalah 0,414 ya. Jadi kalau di tes yang ini, Levent testnya juga sekalian diberikan kalau di sini ternyata ya. Nah, karena data kita homogen, kita lihat di baris yang pertama. Nah, baris kedua ini untuk apa? Baris kedua itu jikalau data kita itu tidak homogen, maka nanti kita melihatnya di baris kedua, di equal variance not assumed. Nah, kebetulan karena kita homogen, kita fokusnya pada baris pertama. Ya. Kita cari yang uji T-nya. Uji T-nya ini, t-test for equality yang signifikan to tail. Di sini bernilai 0,00 ya. 0,00 itu apa? Dia lebih kecil dari 0,05. Maknanya apa? Yang diterima adalah H1 dari uji t-test independen untuk dua sampel dua pihak kasus ini ya. Apa bunyinya hipotesis 1? Kita lihat ada perbedaan yang signifikan antara motivasi hidup pasien yang diberikan metode A dan motivasi hidup pasien yang diberikan metode B ya. Ada perbedaan. Nah, kalau ingin tahu perbedaannya itu bagaimana, kita bisa lihat di bagian grup statistik, kita lihat meannya. Kita lihat ternyata metode B itu memberikan hasil yang lebih bagus ya, sekitar nilai 69, kalau metode A itu 56. Ini adalah untuk kasus uji uji dua sampel independen. Untuk hipotesisnya adalah dua pihak. Kalau satu pihak, ya, satu pihak kanan atau satu pihak kiri, caranya sama, ya. Caranya sama bagaimana? Dari nilai signifikan ini bisa kita nanti bagi dua. Kenapa bagi dua? Karena kan kalau kita melihat grafiknya, melihat area penolakan dan penerimaan, kita kan fokus pada satu sisi saja. Berbeda dengan ketika kita menggunakan uji dua pihak. Kanan dan kiri itu ada batas-batasnya. Karena kita fokusnya pada satu pihak, maka nilai signifikan ini nanti dibagi dua gitu. Kebetulan ini 0 ya, 0 bagi 2 jadi tetap 0. Jadi kalau semisalnya Anda ingin menggunakan uji pihak satu pihak kanan,
Berarti kalau semisalnya ini nol, hasil signya setelah dibagi dua adalah nol, maka yang diterima adalah H1. H1 untuk uji satu pihak kanan adalah rata-rata rata-rata kelompok satu gitu ya lebih besar dari kelompok dua. Contohnya seperti itu. Oke, ini adalah untuk independen. Selanjutnya bagaimana dengan paired sample? Ini bisa kita close paired sample. Pada paired sample yang kita ingin melihat peningkatannya, contohnya ya. Jadi kalau untuk melihat peningkatan berarti kasusnya sebelum begitu Anda pertama kali datang gitu ya, diberikan instrumen, dia suruh ngisi dulu. Lalu kemudian baru diberikan metode. Setelah diberikan metode dikasih tes lagi yang sama. Kemudian kita ambil datanya. Jadi sekarang kita punya dua data. Data sebelum metode A diberikan dan data sesudah metode A diberikan. Nah, dari dua ini nanti kita mau ngecek peningkatannya itu bagaimana. Apakah ada peningkatan atau tidak secara signifikan. Untuk uji statistik per sampel, maka uji prasyaratnya yang harus kita lakukan adalah uji normalitas saja, ya. Kenapa? Kenapa kok tidak pakai homogenitas pada datanya di sini ada dua? Karena data ini berasal dari orang yang sama, gitu. Jadi tidak perlu dicek lagi untuk variansnya ya, perbedaan variansnya. Karena kita sekarang fokusnya adalah untuk melihat peningkatannya, gitu ya. Karena uji sampel kan lebih khusus untuk tes atau uji yang melihat peningkatan suatu data. Oke, datanya kita kopikan seperti ini ya. Jadi yang sebelum ditaruh yang di kolom pertama, yang sesudah adalah yang di kolom kedua. Lalu seperti sebelumnya, yang ini kita berikan nama sebelum misalnya. Ini sesudah. Lalu desimalnya kita buat 0. Nah, kalau label boleh kita tulis sebelum treatment, gitu ya. Yang bawah berarti setelah. Oke, sampai sebegini saja. Lalu kita kembali ke data view, kita bisa cek dulu untuk normalitasnya kembali ya. Analyze, kemudian deskripsi statistik, kemudian explore. Sebelum dan setelah metode ini kita masukkan semuanya ke dependen. Oke, kemudian kita plot. Kita cek normalitasnya ya. Kita tidak melakukan yang bawah ini karena kita sedang tidak mencari homogenitasnya. Lalu continue, lalu oke. Nah, jadi sekarang ketemu ya. Kesimpulannya masih sama dengan sebelumnya bahwa A itu normal dan yang setelahnya tidak normal. Lalu setelah ini kita lanjut ke menu untuk mencari statistik atau uji statistik dari paired sampelnya, yaitu analyze, lalu kemudian masih di compare mean. Nah, sekarang kita masuk ke paired sample t-test. Nah, untuk variabel 1 itu berikan yang sebelum metode. Kita centang masuk sini. Yang pada yang variabel 2 kita masukkan setelah. Oke. Kemudian kita cek dulu di sini adalah kan, tapi sepertinya sudah selesai ya. Kita klik OK. Nah, dari sini tampak bahwa nilainya signifikannya ternyata 0,020 ya. Bawah ini apa? Ya, 0,020. Ini adalah untuk per sampel korelasinya. Korelasinya sebesar 0,020. Tetapi data yang kita ambil adalah yang di sebelah sini. Untuk per sampel test yang signifikan two tail. Untuk dua pihak ya, 0.
Nol maknanya apa? Berarti dia kurang dari 0,05. Sehingga yang diambil adalah H1. Apa H1 dari dua sampel yang paired sampel untuk dua pihak? Yaitu H1-nya ada perbedaan yang signifikan antara motivasi hidup pasien sebelum dan sesudahnya. Jadi ada perbedaannya. Nah, kan kita cek dulu kalau ingin lebih mendalam. Perbedaannya itu yang bagaimana? Kita lihat di meannya. Ternyata dari meannya kita kelihatan bahwa nilai setelah itu lebih baik daripada sebelum pengujian. Oke, begitu ya untuk yang paired sample dari data-data yang parametrik. Jadi kalau Anda amati ya pengolahan untuk terutama normalitas ya, normalitas dari yang paired sample itu hampir serupa dengan ketika kita menguji satu sampel. Ya, satu sampel pada pertemuan minggu lalu. Baik, itu ya. Kemudian kalau semisal, nah tadi kan kasus kita adalah datanya kan ada satu yang tidak normal ya. Berarti kan seharusnya ke data ini dilanjutkan dengan perumusan atau uji non-parametrik. Nah, sekarang kita mencoba yang paired sample untuk non-parametrik, yaitu analyze, kemudian non-parametrik, legacy dialogues, kemudian kita cari yang two related sample. Related sama paired itu artinya sama ya, artinya berhubungan. Klik. Nah, saja sama ya. Yang sebelum kita masukkan ke variabel satu, yang variabel 2 kita masukkan yang setelah gitu ya. Nah, kita pakainya Wilcoxon. Wilcoxon. Lalu kita oke. Nah, dengan Wilcoxon kita bisa memiliki informasi satu adalah signifikannya, yang kedua kita punya nilai negatif rank dan positif rank dan juga ties. Nah, kalau untuk melihat uji hipotesisnya, kita bisa melihat dari yang bawah ini, tabel yang tes statistik, di mana nilai asimpton signifikannya dari tutel ini adalah 0 ya. 0 itu berarti ya sama berarti ya. Ada perbedaan antara motivasi hidup sebelum diberikan dengan sesudah diberikan. Uniknya pada Wilcoxon, kita bisa tahu berapa jumlah peserta yang nilainya turun, itu dituliskan dengan negatif rank. Berapa jumlah peserta yang nilainya naik, ya, ini ada 17, berarti asumsinya semua semua peserta ini setelah diberikan metode itu naik harapan apa motivasi hidupnya. TICE itu adalah nilai yang sama atau kembar atau tidak ada perubahan sebelum dan setelah. Jadi begitu ya. Ini informasinya bisa dilihat sini A, B, C. Ini 0A, berarti tidak ada yang setelah metode itu lebih kecil daripada sebelum. B itu berarti tidak ada, ada 17 yang meningkat ya, atau yang 17 orang yang nilai setelah metodenya lebih besar daripada sebelumnya, dan 0 orang yang setelah metodenya sama dengan sebelum metode. Jadi begitu untuk non-parametrik jika pada kasus paired two sample. Dua sampel yang saling berhubungan. Nah, kalau semisalnya datanya itu adalah independen bagaimana? Independen tapi untuk non-parametrik. Jadi setelah Anda cek normalitas, kemudian oke lah homogenitas, ternyata di normalitasnya ada satu atau bahkan keduanya itu tidak normal, maka sudah pasti dia nanti masuknya ke bagian yang non-parametrik. Nah, nanti Anda bisa coba gunakan dengan rumus persamaan ini ya. Ya, nanti Anda bisa masuk ke bagian analyze, kemudian non-parametric test, kemudian legacy dialogues. Kalau untuk independen, ya pilih two independent sample. Nah, selanjutnya sama ya, sama dengan seperti Anda menggunakan
tes yang untuk independen, yang dari data parametrik. Berarti data yang nilainya dimasukkan ke variabel list, kemudian dari yang kode kelasnya dimasukkan ke grup variabel, kemudian define grupnya diberikan satu untuk kode satu, dan dua untuk kode dua, dan kemudian oke. Dan seperti itu saja caranya. Baik, kalau misalnya kita buat contohnya, kebetulan tadi sudah terclose ya. Nanti saya buat kembali. Oke, ini dia. No. Nah, ini pakai cara cepat ya. Jadi sebetulnya sekali lagi saya katakan non-parametrik dan parametrik itu pengolahannya prosedurnya sama. Yang membedakan adalah hanya rumusnya saja. Ini adalah untuk kode satu ya. Ini adalah kode dua. Dipastikan ke sini di kode dua. Nah, untuk penamaannya identitasnya masih sama dengan cara ketika mengolah parametrik ya. Ini diberikan nama nilai misalnya. Lalu yang ini adalah metode. Kalau Anda mau berikan kelas juga boleh, desimalnya kita kurangi, gitu ya. Kemudian ini untuk label dan value juga boleh, silakan kalau Anda ingin memberikan identitas yang lebih detail. Tapi karena kita ingin sekilas info saja, jadi kita percepat. Jadi karena ini ada dua kelompok berbeda ya. Sekarang kita ke independen, tapi untuk yang non-parametrik. Jadi setelah Anda cek normalitasnya, tapi ternyata kok tidak normal, atau ada satu atau bahkan kedua yang tidak normal, maka kita bisa menggunakan uji T independen dua sampel itu dengan cara klik non-parametric test, kemudian legacy dialog, lalu kita pilih yang to independent sample. Nilai kita masukkan ke tes variabel, metodenya kita masukkan ke grouping. Nanti tinggal di define, ini adalah satu, grup 2 kita berikan 2, lalu continue, lalu oke. Nah, kita pakainya Man-Whitney U-Test ya. Nah, dari Man-Whitney U-Test kita bisa memperoleh hasil bahwa yang ini, kedua data itu memiliki signifikansi 0,00. Artinya data ini memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05. Maknanya H1-nya yang diterima ya. H1 dari uji T. Independen apa H1-nya? Untuk tuh dua pihak ya, pihak kanan, pihak kiri. Ada perbedaan yang signifikan antara motivasi hidup pasien yang diberikan metode A dan motivasi hidup pasien yang diberikan metode B. Baik, seperti itulah ya pengolahan untuk uji dua sampel, yang mana ada sampel yang independen dan ada sampel yang pirate atau berhubungan. Lalu kemudian dari kedua sampel ini atau kedua tipe ini ternyata bisa kita olah secara parametrik maupun non-parametrik. Parametrik itu jika ketika Anda melakukan uji prasyarat, kedua datanya itu berdistribusi normal. Tapi kalau ada satu yang tidak normal atau bahkan keduanya tidak normal, maka bisa dilakukan uji non-parametrik. Oke, itu saja kesimpulan untuk hari ini. Silakan Anda coba-coba lagi untuk latihan di waktu senggang Anda. Semoga di kedepannya kita akan lebih lancar lagi untuk mengelola berbagai jenis uji statistik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.